Kok bisa usaha angkringan dikenakan pajak 12 juta? Yuk kita bahas. Halo Bapak Ibu para wajib pajak, akhir-akhir ini viral di beberapa media bahwa ada usaha angkringan ya. Jadi usaha menjual makanan ya, ini makanan di suatu daerah yang kemudian viral karena dikenakan pajak 12 juta rupiah. Pertanyaannya, sebenarnya bagaimana aspek perpajakannya ketika Bapak Ibu ternyata menjual di kafe atau restoran atau warung kopi? Bagaimana aspek pajaknya yang seharusnya? Yuk kita bahas bersama. Bapak Ibu sekalian, di sini kita berasumsi bahwa Bapak Ibu wajib pajak orang pribadi ya, karena di sini merupakan Bapak Ibu berusaha atas nama pribadi. Artinya semua omset masuk ke rekening pribadi dan dilaporkan atas nama wajib pajak orang pribadi. Kalau Bapak Ibu menjual makanan dan minuman yang ada tempatnya seperti restoran, warung, kafe, pada intinya yang tamu-tamunya bisa datang makan minum di tempat gitu ya, bukan bawa pulang gitu, tetapi di tempat seperti layaknya restoran, kafe, atau warung kopi dan seterusnya. Ada dua jenis pajak yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama adalah pajak daerah atau PB1. Jadi ini bukan pajak pusat Bapak Ibu, bukan ke Direktur Jenderal Pajak, tetapi wewenang dari masing-masing daerah, dari Badan Pendapatan Daerah masing-masing daerah setempat tersebut. Saat ini pada umumnya tarif PB1 itu adalah 10% Bapak Ibu dari harga jual makanan dan minuman. Jadi kalau misalkan di sini tadi PB1-nya adalah 12 juta, berarti si penjual atau pemilik restoran atau warung tersebut harus memiliki omset sekitar 120 juta Bapak Ibu. Nah, namun ini harus dikonfirmasi untuk periode berapa lama atau berapa tahun, kemudian tarif PB1-nya di daerah tersebut apakah 10% ataukah lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu harus dilihat, karena itu dihitungnya dari omsetnya Bapak Ibu, dan seharusnya itu dikenakan kepada tamu Bapak Ibu, kepada pelanggan. Jadi memang ada tambahan pajak PB1 10% bagi tamu yang makan atau minum di tempat tersebut. Yang kedua adalah pajak penghasilan Bapak Ibu, di mana di sini pajak penghasilan kalau omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, maka Bapak Ibu dapat menggunakan PPh final 0,5% sampai dengan 2024 kalau NPWP-nya terdaftar di 2018. Nah, kalau ternyata di 2025 lanjut masih di bawah 4,8 miliar, Bapak Ibu ada dua pilihan, terkena tarif PPh progresif ya 5-35% tapi dari laba. Kalau yang 0,5% dari omset, kalau yang tahun 2025 kalau tidak ada perubahan peraturan menggunakan tarif PPh progresif tapi dari laba. Untuk menghitung laba ini ada dua cara Bapak Ibu, yaitu pembukuan dan pencatatan. Nah, ini sudah kita bahas Bapak Ibu, pembukuan dan pencatatan dan mana yang lebih baik. Bapak Ibu bisa cek di video kami yang lain ya di kolom profile. Bapak Ibu bisa lihat di sana untuk dipelajari. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah jelas? Kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, share ke teman-teman, atau save video ini. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kebetulan saya juga akan mengadakan webinar perpajakan pada tanggal 30 September 2024 ini, di mana saya akan membahas mengenai strategi pelaporan pajak untuk bisnis Anda, serta tips untuk menghadapi PPh final UMKM 0,5% yang rencananya berakhir di tahun 2024 ini. Saya juga akan membahas mengenai sistem inti perpajakan atau Cortex yang terbaru dan bagaimana Bapak Ibu dapat mempersiapkan diri menghadapi Cortex tersebut. Selain itu, kami juga ada berbagai online course terkait perbedaan PT dan CV supaya Bapak Ibu tidak salah dalam mendirikan badan usaha. Yang kedua adalah online course terkait dengan 1 hari paham pajak bagi Bapak Ibu para pebisnis yang tidak memiliki latar belakang perpajakan. Yang ketiga adalah online course terkait dengan kupas tuntas PPh final UMKM, di mana saya membahas penghitungan perpajakan UMKM dengan tarif umum dapat menghasilkan perbedaan sampai dengan 15 kali lipat. Yuk, tunggu apa lagi? Segera cek link yang ada di caption atau link yang ada di kolom profile yang Bapak Ibu bisa segera mendaftarkan untuk penawaran menarik dari kami. Terima kasih.